Oke anak-anak, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang glikolisis dan Ibu sudah mengirimkan penjelasan tentang glikolisis. Jadi intinya glikolisis itu yang pertama berlangsung di dalam sitoplasma. Kemudian dia ini akan memecah atau menguraikan glukosa dengan jumlah karbon 6, akan membentuk atau asam pirufat dengan jumlah karbon 3. Kemudian pada awal proses pemecahan dia menggunakan 2 ATP atau dia menggunakan energi dalam bentuk 2 ATP, dan pada akhir proses reaksi dia akan menghasilkan energi 2 ATP dan senyawa 2 molekul asam pirufat serta satu lagi yaitu 2 NADH. Kemudian setelah terjadinya reaksi glikolisis, nanti di situ akan terjadi reaksi perantara atau reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs. Jadi reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs ini disebut dengan reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, proses dekarboksilasi oksidatif ini dia menggunakan substrat 2 asam pirufat yang berasal dari reaksi glikolisis yang sudah kalian pelajari. Kemudian 2 asam pirufat ini pada saat untuk reaksi dia akan melepaskan karboksilnya, ya, melepaskan karboksilnya dalam bentuk CO2 sehingga awalnya 2 asam pirufat ini memiliki jumlah karbonnya itu 3, jadi dia akan membentuk 2 karbon seperti ini ya, karena dia melepaskan 1 karboksil dalam bentuk CO2 yaitu karbon ini. Kemudian setelah dia melepaskan CO2, dia juga memberikan hidrogen dan elektronnya kepada NAD+, ya. Hidrogen dan elektronnya kepada NAD+, sehingga terbentuklah NADH. Dan di sini sudah terbentuk asetil kan. Kemudian asetil ini akan mengikat koenzim A, sehingga senyawa terakhirnya adalah asetil-CoA. Dan di sini yang dihasilkan adalah 2 molekul CO2, 2 molekul NADH, dan 2 molekul asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini akan memasuki siklus Krebs sebagai untuk direaksikan dengan senyawa yang lain. Jadi dia berperan untuk siklus berikutnya atau reaksi berikutnya yaitu siklus Krebs. Nah, disinilah siklus Krebsnya. Siklus Krebs ini reaksinya itu yaitu yang pertama pembentukan asam sitrat. Jadi substratnya ini asam sitrat. Asam sitratnya dari mana? Yaitu asam sitratnya itu berasal dari hasil reaksi dari dekarboksilasi oksidatif yang ditambahkan dengan asam oksaloasetat yaitu C4, sehingga terbentuklah C6. Dan untuk lebih memahami, Ibu akan tunjukkan reaksinya seperti ini ya untuk memahami. Jadi ini kan dekarboksilasi oksidatif kan.
Ini adalah hasil dari glikolisis. Ini yang pertama. Ini hasil glikolisis adalah asam pirufat. Kemudian asam pirufat ini akan memasuki reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini. Kemudian terbentuklah asetil-CoA yang dekarboksilasi tadi. Dan asetil-CoA akan bergabung ya. Akan bergabung dengan asam oksaloasetat. Sebelum dia bergabung, dia akan melepaskan CoA-nya ya. Ini asetil-CoA, dia melepaskan CoA-nya. Setelah dia melepaskan, dia tinggal asetil, dia bergabung dengan oksaloasetat. Sehingga terbentuklah asam sitrat dengan jumlah karbon 6. Kita hitung bulat-bulatnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian asam sitrat ini dia akan mengikat ya, mengikat H2O dan melepaskan H2O ya, mengikat satu H2O dan melepaskan untuk membentuk asam isositrat. Sama jumlah karbonnya 6. Kemudian asam isositrat ini dia akan melepaskan karboksilnya dalam bentuk CO2. Otomatis dia melepaskan satu karbon di sini. Di saat dia melepaskan satu karbon, dia juga memberikan hidrogen dan elektronnya kepada NAD+, sehingga membentuk NADH. Senyawa yang terbentuk adalah asam alfa ketoglutarat. Jumlah karbonnya berapa? 5. Kenapa? Karena dia melepaskan 1. Ya. Kemudian asam alfa ketoglutarat kembali melepaskan karboksilnya dalam bentuk CO2 ya. Melepaskan. Sama, dia juga memberikan hidrogen dan elektronnya kepada NAD+, membentuk NADH. Sehingga senyawanya yaitu suksinil-CoA. Kenapa suksinil-CoA? Karena di saat ini juga dia mengikat CoA, ya, dia mengikat CoA sehingga terbentuk suksinil-CoA. Jumlah karbonnya berapa? 4. Kenapa? Dia melepaskan 1. Ya kan? Kemudian suksinil-CoA ini akan menerima gugus fosfat ke ADP ya. ADP sehingga membentuk ATP. Ya kan? Sehingga membentuk ATP. Di saat ini dia juga melepaskan CoA. Dia melepaskan CoA. Lihat panahnya ya, dia melepaskan kembali diikat untuk siklus berikutnya, ya. Kembali diikat. Jadi dia melepaskan CoA. Kemudian terbentuklah asam suksinat. Nah, jumlah karbonnya tetap. Kenapa? Karena di sini tidak melepaskan karboksil sehingga karbonnya tetap 4. Kemudian asam suksinat ini akan memindahkan atom hidrogennya dan elektronnya kepada FAD+. Ini ada plus ya, FAD+, sehingga terbentuk FADH. Berubahlah senyawanya menjadi asam fumarat. Kemudian asam fumarat ini akan mentransfer hidrogen dan akan berikatan, maksud ibu ya. Dia akan berikatan dengan H2O untuk membentuk asam malat. Kemudian asam malat akan mentransferkan kembali atom hidrogen dan elektronnya ke NAD+, sehingga terbentuk NADH dan berubah menjadi asam oksaloasetat. Dan asam oksaloasetat ini kembali bergabung dengan asetil
dan membentuk kembali asam sitrat. Sehingga pada siklus Krebs akan menghasilkan yang pertama NADH. NADH-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ingat, dia berasal dari glikolisis, yaitu 2 asam pirufat, sehingga kita kali 2, sehingga menjadi 2 kali 3, yaitu 6 NADH. Kemudian CO2-nya kan ada ini, ada 2, dikali 2 menjadi 4 CO2. Kemudian ATP-nya ada 1, kali 2 menjadi 2 ATP. FADH-nya ada 1, jadi 2. Dan ini adalah hasil. Dan berikutnya adalah H2O. H2O ada berapa? 1, 2, 3 kali 2 menjadi 6 H2O. Jadi seperti itu ya hasil dari siklus Krebs. Jika kalian kurang mengerti boleh ditanyakan. Oke anak-anak, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene.